Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar teman-teman semua? Gembira sekali bisa ketemu dengan Anda semua. Ya, selamat pagi sebelumnya. Ya, ada salam dari Kota Manokwari, Papua Barat. Dan teman-teman, pagi ini saya mau memberikan sedikit informasi tentang tanaman okra. Ya, banyak orang belum kenal, tapi ada juga banyak orang yang sudah mengenal tanaman ini, okra, atau sering disebut dengan oyong atau bendi. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan lady fingers atau jari wanita, ya. Jadi seperti itulah namanya. Dan tanaman ini, okra ini, ya, berasal dari negara Afrika, yaitu dari Ethiopia. Ya, nama latinnya adalah Abelmogus esculentosia, Abelmogus, termasuk dalam suku kapas-kapasan. Ya, dan tanaman okra ini punya manfaat banyak karena dia juga mengandung vitamin, mengandung serat, banyak vitamin A-nya, vitamin B-nya, dan juga vitamin mineral kalium. Ya, itu banyak di dalam tanaman okra, khususnya di dalam buah. Yang dikonsumsi adalah buah, bukan daunnya. Buahnya itu melonjong, memanjang seperti, ya saya katakan cabai besar gitu ya, cabai besar, dan pangkalnya agak besar, dan dia akan meruncing ke bawah seperti cabai lah, cabai besar. Dan tanaman ini punya khasiat, dia banyak mengandung protein yang juga bermanfaat untuk konon katanya bisa mengurangi penyakit kolesterol dan juga untuk membantu dalam proses pencernaan karena banyak mengandung serat. Karena itu ya, alangkah baiknya kalau teman-teman bisa usahakan di halaman, akan sangat baik. Jadi juga bisa digunakan untuk sayur-sayuran, ya jelas bahwa memang untuk sayur, dan biasanya digunakan untuk sayur asam, ya, ditumis juga boleh, dan memang rasanya enak gitu ya. Nah, bijinya memang banyak, kalau dipotong melintang itu kelihatan bijinya berderet gitu ya. Jadi ada sekat-sekat di dalam buah, dan disitulah letak bijinya. Ya, jadi itu tanaman okra, dan saya punya tanaman okra hanya satu pohon saja, tapi daunnya lebat sekali, dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Belum ada buahnya, tapi karena daunnya lebat, saya mau melakukan satu proses, yaitu proses pemangkasan. Ya, teman-teman sudah tahu kalau pertumbuhan vegetatifnya terlalu pesat, maka ini akan sangat menghambat di dalam pertumbuhan generatif, susah untuk menghasilkan buah, atau kalau menghasilkan buah maka buahnya akan terbatas sekali karena arah pertumbuhan di situ adalah ke pertumbuhan vegetatif, sehingga tidak akan menolong sekali dalam pertumbuhan generatif. Karena itu saya akan tunjukkan kepada teman-teman tanaman okra saya yang begitu subur, hanya satu tanaman, dan saya akan memangkas dia agar harapan saya agar supaya dia bisa menghasilkan buah nantinya. Oke guys, kita lihat tanaman okra saya. Ya, teman-teman, ini tanaman okra saya. Ini daunnya seperti ini. Ini daunnya, ya. Jadi ini garis tengah tanaman ini sudah hampir 1 meter, mungkin sudah 1 meter atau mungkin lebih. Ini cukup subur sekali. Padahal kalau dilihat sini, dia tumbuh di tempat yang saya tidak olah sebenarnya di sini, ya. Dia tumbuh di sini, dan ternyata batangnya begini besar, ya, dan pertumbuhan tunas-tunasnya begitu lebat, ya, daunnya begitu lebar. Dan karena kondisinya seperti ini, ya, pasti lambat untuk menghasilkan buah. Karena itu perlu saya lakukan pemangkasan, yaitu membuang daun-daun yang rasanya tidak perlu,
terutama daun-daun tua yang bagian bawah saya harus buang dulu. Kemudian daun-daun yang menghalangi pertumbuhan tunas saya buang. Kemudian tunas-tunas yang kecil juga saya harus buang. Oke guys, kita buang dulu daun-daun yang nggak dibutuhkan. Ini ada daun yang cukup lebar, cukup besar maksudnya. Ya ini saya buang. Ya ini ada ketimun tumbuh di sini. Ya saya buang aja. Iya. Oke, mana lagi ya perlu saya buang? Ini. Ya, jadi ini ada tunas. Tunas ini saya harapkan bisa menghasilkan buah. Ya, ini. Jadi ini saya buang aja. Ini. Mana lagi? Iya, ini saya buang juga. Ini. Oke. Mana lagi? Saya harus buang. Oke, mana lagi? Yang gede-gede ini, yang daunnya besar-besar ini saya buang. Nah, ini. Iya. Ya. Ini saya buang. Ini juga saya buang. Yang di atas juga ini ada juga. Ini menghalangi tunas-tunas yang akan tumbuh. Ya, ini saya buang aja. Mana lagi? Ini ada lagi. Oke, mana lagi yang perlu saya buang? Ini luar biasa tumbuhnya, subur sekali. Ini ini karena subur, dia banyak menggunakan energi yang harusnya dia arahkan untuk pembentukan bunga dan buah. Ini semuanya arahnya ke pertumbuhan daun dan batang. Ini harus saya kendalikan supaya dia akan bisa berbuah nanti. Ya, ini. Ya, ini untuk sementara seperti ini. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa buahnya. Ya, ini sudah kondisinya di bawah tanaman sudah seperti ini. Ya, jadi saudara lihat ini ada tunas dari bawah. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6. Ini mungkin sekitar 10 tunas yang muncul ini. Jadi ini harus dijaga untuk bisa menghasilkan buah. Ini ada juga yang besar, ini saya pangkas lagi. Wow. Dengan pemangkasan ini saya akan memberikan lebih banyak sinar matahari masuk ke dalam tanaman, itu akan lebih baik. Ya, akhirnya kondisi tanamannya sudah seperti ini. Ya. Ini juga saya buang aja. Oke guys, jadi ini sudah seperti ini tanamannya. Oke, ini daun-daun yang terlindung ini kita buang aja, nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang bagian tanaman ini tumbuh subur tapi sering ya nggak ada manfaatnya untuk tanaman. Jadi ini sudah waktunya kita dorong untuk pertumbuhan generatif, ya. Ini tunas-tunasnya cukup banyak juga. Ya. Saya belum berani untuk memangkas tunas ini, kita biarkan dulu dia. Ya, cukup banyak tunasnya. Ya, ini diameter batangnya cukup besar, ini sekitar
berapa, 4 cm atau 5 cm, cukup besar ini dia. Oke, jadi itu guys, kita pangkas dulu dan dengan harapan bahwa dia akan membentuk buah. Saya yakin pada akhirnya juga akan membentuk buah. Ya, kebetulan sekarang ini musim gak hujan, jadi coba lihat tanah cukup kering. Ini perlu saya siram juga, bantu penyiraman ya. Oke guys, jadi itu sedikit tentang tanaman okra ya. Jadi kalau teman-teman belum lihat pohon okra, tanaman okra seperti ini, sayang buahnya belum ada ya. Kalau sudah ada buah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman juga pada konten berikutnya. Oke guys ya, jadi tanaman okra saya sudah berkurang diameternya. Daun-daun besar sudah saya buang ya, daun besar yang tua sudah saya buang. Oke guys, sekian saja sedikit informasi tentang tanaman okra, bendi atau oyong ya. Jadi saya mau ulangi lagi sedikit bahwa keseimbangan pertumbuhan itu perlu kita jaga, yaitu antara pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif. Pertumbuhan vegetatif yang berlebihan, terlalu subur, itu akan mengganggu proses pertumbuhan generatif. Ya, kemudian kalau pertumbuhan vegetatifnya juga terbatas, itu juga akan mengganggu pertumbuhan generatif selanjutnya karena tanaman tidak punya energi di dalam merangsang pertumbuhan vegetatif, apalagi mendorong atau merangsang pertumbuhan vegetatif generatif. Jadi itulah yang menjadi masalah. Jadi pemangkasan itu penting ya. Pemangkasan bisa kita lakukan, pemangkasan daun, bisa kita lakukan pemangkasan tunas-tunas, bisa kita lakukan juga pemangkasan buah dan bunga. Oke guys, jadi demikian saja sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Bukan hanya terbatas pada tanaman okra, tapi bagi tanaman lain pun perlu kita lakukan pemangkasan ini. Sekian saja, sampai jumpa pada informasi berikutnya melalui konten saya selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati, sukses untuk Anda semua. Bye.